Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Biaya Volume dan Laba. Kami dari kelas 646C25. Perkenalkan, nama anggota kami, nama saya sendiri Irgi Mahendra, kedua Cindy Agustin, ada Hani Alfiani, Yuliana Nurmila, Kuryati, dan Ferry Ferdiansyah. Volume dan laba. Definisi analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba sering disebut dengan istilah BVL, biaya volume laba, atau CVP, cost volume profit. Dengan adanya istilah-istilah tersebut, maka banyak mengandung makna berbeda. Pergeseran dalam biaya dan volume serta akibat yang dihasilkan laba disebut dengan analisis biaya volume laba. Menurut Rayburn and Kaini 2011 480. Analisis biaya volume laba atau cost volume profit analysis dapat menguji perilaku pendapatan total, biaya total, dan laba operasi ketika terjadi perubahan dalam tingkat output, harga jual, biaya variabel per unit, atau biaya tetap produk. Konsep dasar analisis biaya volume laba, contribution margin atau kontribusi margin. Margin kontribusi adalah jumlah pendapatan yang tersisa setelah dikurangi dengan biaya variabel. Perusahaan-perusahaan yang memproduksi bermacam-macam produk yang dijual dengan harga berbeda mengasumsikan bahwa produk mix konstan. Penghitungannya dapat menggunakan contribution margin ratio. Artinya, presentasi dari selisih antara harga jual per unit dengan variable cost per unit dibagi dengan harga jual per unit. Titik impas atau break-even points perusahaan adalah tingkat aktivitas dalam unit atau nominal pada total pendapatan yang sama dengan total biaya. Analisis titik impas atau BEP tersebut sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan. Pada dasarnya, analisis tersebut memiliki beberapa kelemahan di dalamnya. Di antaranya adalah asumsi tentang linearity, klarifikasi cost, dan penggunaannya terbatas untuk jangka waktu pendek. Margin of safety. Margin pengaman penjualan atau margin of safety adalah perbedaan antara titik penjualan yang diharapkan dengan penjualan titik impas. Margin of safety juga dapat mengindikasikan jumlah penurunan rupiah penjualan yang boleh terjadi sebelum perusahaan menanggung rugi. Margin pengaman dapat mengindikasikan berapa banyak penjualan dapat turun dari angka penjualan yang dipilih sebelum perusahaan mencapai titik impas, yakni sebelum perusahaan mengalami kerugian. Asumsi dasar analisis biaya volume laba. Yang pertama, perubahan titik pendapatan dan biaya hanya disebabkan oleh perubahan jumlah unit produk atau jasa yang diproduksi dan dijual. Kedua, biaya total dapat dipisahkan ke dalam komponen tetap yang tidak berubah mengikuti perubahan tingkat output dan komponen variabel yang berubah mengikuti tingkat output. Jika disajikan secara grafik, perilaku pendapatan total dan biaya total bersifat linear atau garis lurus. Ketika dihubungkan dengan tingkat output dalam rentang waktu yang relevan. Yang ketiga, harga jual, biaya variabel per unit dan biaya tetap total sudah diketahui dan konstan. Yang keempat, analisis mencakup satu produk atau mengasumsikan bahwa proporsi produk yang berbeda. Margin pengaman penjualan sama dengan penjualan yang diharapkan dikurangi penjumlahan impas. Yang kelima, seluruh pendapatan dan biaya dapat ditambahkan, dikurangkan, dan dibandingkan tanpa menghitung nilai waktu dan uang. Biaya sebagai suatu arus keluar dari aktiva yang dikonsumsi untuk menghasilkan pendapatan. Biaya dapat digolongkan dengan berbagai macam cara. Secara umum, penggolongan biaya berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Karena dalam akuntansi biaya dikenal dengan konsep different costs for different purpose, sehingga biaya dapat digolongkan berdasarkan 1. Objek pengeluaran, 2. Fungsi pokok dalam perusahaan, 3. adalah hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, 4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, 5. adalah jangka waktu manfaatnya.
Analisis perilaku biaya. Analisis perilaku biaya atau cost behavior analysis adalah penelitian bagaimana biaya tertentu merespon perubahan tingkat aktivitas di dalam perusahaan. Biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang bervariasi dalam total proporsi yang langsung untuk perubahan dalam sebuah aktivitas. Contoh biaya variabel meliputi biaya bahan, upah tenaga kerja per jam, dan komisi penjualan. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang selalu tetap dalam total di sebuah rentang aktivitas yang relevan. Biaya tetap mencakup gaji, penyusutan, dan asuransi. Laba. Laba adalah penghasilan bersih atau net income atau imbalan dari aktivitas perusahaan, mulai dari proses produksi hingga pemasaran, yang sudah dikurangi dengan biaya kegiatan operasi perusahaan. Laba adalah penghasilan lebih dari total jumlah pendapatan dengan perbandingan total beban. Hal ini juga disebut dengan penghasilan bersih. Penghasilan bersih tersaji dalam bentuk laporan laba rugi. Terdapat 4 jenis laba dalam akuntansi, yaitu 1. Laba kotor penjualan, 2. Laba operasional, 3. Laba sebelum pajak, 4. Laba sesudah pajak. Contoh kasus PT Mayora, dari analisa yang dilakukan bahwa perusahaan mampu mencapai titik impas atau mencukupi biaya-biaya pada tahun 2017 sampai 2019. Titik impas ialah di mana perusahaan tidak mendapatkan keuntungan namun juga tidak mengalami kerugian. Segitu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.